konsep biostatistik ya, ini adalah salah satu ini ya, statistika dalam segi yang melibatkan manusia, terutama di bidang kesehatan. Di sini biostatistika ini sangat penting karena untuk melihat nantinya bagaimana suatu pengaruh atau suatu hubungan, suatu kebijakan itu nanti bisa menciptakan penemuan-penemuan ataupun terobosan-terobosan yang inovatif. Jadi dalam kesempatan ini tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep biostatistika, kemudian memahami apa itu yang disebut populasi, bagaimana teknik sampling, variabel, skala data, dan uji statistika. Nah, kita mengenal dulu atau kenalan dulu yang namanya dengan statistik. Mungkin apakah sudah kalian ini tahu mungkin atau mungkin pernah dengar di mata kuliah apa untuk melihat statistik ini? Di antropologi dikenalkan nggak? Antropologi kesehatan dikenalkan tidak? Iya, Bu. Ya, pernah ya. Saya rasa Bu Dwi Okta juga pernah mengenalkan bagaimana suatu epidemiologi, bagaimana menganalisis data, ya, memaparkan data suatu sebaran. Nah, ini adalah statistik ini adalah bidang ilmu yang menyangkut pengumpulan data, kemudian penataan, pembuatan ikhtisar data. Ya, ini adalah contohnya kalau kalian gampangnya adalah menggunakan diagram pie. Berapa sebarannya misal dari jenis kelamin perempuan laki-laki, atau berapa sebarannya cedera trauma pada tulang belakang ya karena faktor apa. Nah, ini dilihat sebarannya, itu adalah proses penataan atau pembuatan data ya. Kemudian dari statistika itu juga sebagai penarikan inferensi atau kesimpulan dari populasi keseluruhan. Jadi biasanya kalian melihat nilai min. Min itu apa? Rata-rata ya. Kemudian melihat simpangan baku, standar error atau tingkat kesalahannya, koefisien korelasi atau proporsi dari suatu sampel. Nah, kalau kita lihat misal di salah satu gambar ini ada di bentuk diagram pie, apa kausa atau penyebab cedera tulang belakang. Ternyata ada 36% itu karena kecelakaan, traffic accident. Ya, kemudian 41% karena jatuh. Nah, ini bisa disimpulkan, oh ternyata sebagian besar cedera tulang belakang itu karena jatuh, karena kecelakaan. Nah, ini adalah fungsi dari statistik. Kemudian apa yang disebut biostatistik? Ya, biostatistik ini adalah cabang ilmu dari statistik yang berhubungan dengan cara pengumpulan, kompilasi, pengolahan, dan interpretasi dari fakta-fakta numerik yang berhubungan dengan kehidupan manusia, ya mulai dari kelahiran, sehat, sakit, sampai dengan kematian. Jadi pada saat kelahiran, mungkin berapa angka jumlah kelahiran pada suatu kabupaten, dilihat angka kematian bayinya, angka kematian ibunya, ya itu bisa dilihat. Dari sehat sakit, berapa jumlah pasien yang mengalami hipertensi, berapa persen pasien dengan kondisi penyakit-penyakit kronis, atau mungkin sampai ke kematian. COVID ini kan yang menjadi patokan dari suatu level ya adalah tingkat kematian. Dikatakan level 3 misal dengan berapa persen kematian per 1000 penduduk. Nah, itu adalah semuanya menyangkut biostatistik. Nah, lalu apa kegunaannya biostatistik ini ya? Jadi dalam bidang ilmu kesehatan kita bisa melihat karakteristik populasi, berapa persen, berapa banyak gitu ya yang menderita diabetes paru, hipertensi atau penyakit-penyakit yang lain. Kemudian berapa rata-rata tekanan darah gitu ya pada populasi pasien yang obesitas. Nah, ini dilihat karakteristik populasinya. Kemudian yang kedua adalah melihat hubungan. Ya,
Jadi melihat hubungan ini adalah bagaimana hubungan atau suatu pengaruh pada suatu populasi. Jadi kalau kita lihat apakah berhubungan dengan peningkatan misal merokok dengan resiko dari PJOK ya. Kemudian ada juga dari pemberian metilprednisolon dengan mortalitas pasien dengan tetanus ya, atau mungkin kalau pada keperawatan misal pemberian herbal biasanya untuk tekanan darah mentimun gitu ya, jus mentimun untuk menurunkan tekanan darah. Ini bisa memberikan informasi tersebut. Sehingga informasi itu bisa berguna untuk mengambil keputusan, membuat perencanaan, bahkan memecahkan masalah. Nah, terutama juga di bidang keperawatan. Nah, kita melihat yang namanya populasi. Populasi adalah kelompok keseluruhan dari orang atau elemen suatu penelitian. Jadi subjek secara menyeluruh. Jadi kalau kalian melakukan misal penelitian tadi pengaruh jus mentimun pada pasien hipertensi, populasinya siapa? Pasien dengan hipertensi. Jadi semua pasien dengan hipertensi itu adalah populasi. Jadi secara menyeluruh. Nah, lalu apa bedanya dengan sampel? Ya, sampel ini adalah bagian dari populasi, sebagian yang mewakili populasi tersebut. Jadi jumlahnya lebih sedikit, bisa di random atau mungkin ditentukan. Gitu ya. Jadi setiap anggota populasi itu disebut unit sampel. Jadi sampel ini juga bisa didefinisikan dari bagian dari suatu populasi. Jadi random artinya anggota populasi itu punya kesempatan yang sama. Contohnya tadi pasien hipertensi. Kalau dilihat di Lumajang banyak sekali pasien hipertensi. Bagaimana menyemplingnya? Ya, jadi bagaimana untuk mewakili? Misal di sampling di setiap puskesmas ya, ngambil satu puskesmas pasien dengan hipertensi dengan usia misal lebih dari 45 tahun. Itulah berarti lebih kecil lagi. Kenapa resikonya 45 tahun? Ya, mungkin karena faktor resiko dengan peningkatan usia ini angka kejadian hipertensi meningkat. Jadi diambil karakteristik pasien misal dibatasi usianya kurang dari 45 tahun. Kemudian mungkin yang sudah menderita hipertensi lebih dari 10 tahun. Nah, ini mungkin akan menjadi batasan ya untuk mengambil karakteristik sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, untuk mengambil sebagian itu, bagaimana caranya? Nah, kita mengenalnya adalah dengan teknik sampling. Jadi teknik sampling itu ada dua, ada yang probability dan non-probability. Jadi kalau probability itu adalah memiliki kesempatan yang sama terpilih menjadi sampel. Jadi semua memiliki kesempatan, sudah nggak ada yang dikeluarkan atau dieksklusikan. Sedangkan yang non-probability ini biasanya sampel itu besar peluangnya itu tidak diketahui. Jadi kita biasanya acak gitu ya, acak aja ngambil untuk yang non-probability. Nah, untuk yang probability sampling ya kita bisa pertama melakukan dengan simple random. Jadi di random saja. Misal ada pasien ngambil pasien hipertensi, di random sudah pasiennya yang diambil pokok yang datang hari itu misal cukup 5 gitu ya, sesuai dengan nomor ataupun nama subjek dalam populasi. Istilahnya dikocok gitu ya. Jadi suka-suka saja pokok di random gitu wes. Kemudian kalau yang di cluster ini biasanya dengan pembagian kelompok. Jadi contohnya tadi kalau yang hipertensi pasiennya dibagi, tiap puskesmas dikelompokkan, harus ngambil misal 5 ya, setelah dikelompokkan baru di random 5 itu siapa. Nah, ini kalau di cluster ini di random pada kelompok tertentu. Nah, jadi kelompoknya misal kalau hipertensi tadi pada kelompok lansia gitu, jadi ya diklasifikasikan sesuai dengan usia. Kemudian ada juga stratified sampling ya, jadi memiliki strata atau subkat kelompok dari masing-masing subkelompok itu, tetapi sampelnya terpisah. Jadi
Contohnya menentukan persentase besar. Jadi kalau stratified ini ada perhitungannya. Misal kita sudah tahu jumlah ini ya pasien hipertensi yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang misal 250.000. Nah 250.000 itu kita hitung dengan rumus ya. Jadi ada perumusannya, Sari nggak menjelaskan lengkap, jadi dirumus. Jadi 250 itu berapa yang mewakili untuk diambilnya suatu sampel, ada rumusnya. Kemudian selain itu yang sifatnya proporsional. Kalau yang sifatnya disproporsional ini dilakukan mengambil proporsi yang sama di setiap strata. Tadi misal karena puskesmasnya jumlahnya di Lumajang itu 27 puskesmas, dibagi rata. Kalau mau ngambil 100, kalau mau ngambil berapa? Misal 200, misal masing-masing puskesmas 10, maka nanti totalnya yang diambil adalah 270 sampel atau responden. Itu kalau sampel ini pada manusia disebut responden ya, atau subjek penelitian. Nah, yang kedua adalah yang non probability, yang peluangnya acak. Jadi yang pertama bisa karena accidental. Jadi kebetulan saja ketemu pasiennya. Itu adalah yang accidental. Kemudian ada kuota sampling. Ini mengambil dianggap merefleksikan populasi tertentu ya. Kemudian ada purposive sampling. Jadi ini dipilih sesuai dengan kehendak peneliti, sesuai dengan kasus yang ada. Misal kalau hipertensi, misal untuk ini ya penggunaan obat misal, atau penggunaan keterjangkauan pasien hipertensi untuk menggunakan pelayanan kesehatan di purposif. Di purposif bahwa pasiennya harus memiliki alat transportasi sendiri. Nah, itu adalah yang sesuai dengan kehendak peneliti. Atau yang snowball. Snowball ini biasanya snowball itu bola salju ya. Jadi kalau kita sudah ngambil pasien satu, kemudian pasien ini bilang, oh saya punya teman juga dengan hipertensi yang usia sekian. Nah, kemudian kita ke pasien berikutnya. Dari pasien berikutnya ngomong, ada lagi enggak Pak temannya Pak yang ini? Oh ada ini. Nah, kemudian itu akhirnya dilempar-lempar. Ya. Jadi kita mengambil subjeknya secara snowball. Kemudian setelah kita tahu populasinya, sampelnya, subjeknya, dan teknik sampelnya, dilihat variabel dari suatu penelitian. Jadi variabel penelitian ini biasanya menyesuaikan dengan tujuan dari penelitian. Ya. Variabel itu didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi ya, atau antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda. Jadi variasinya itu berbeda. Contohnya misal di sini ada mengukur pengetahuan ya, pengetahuan tentang biostatistik pada mahasiswa D3 keperawatan. Nah, itu adalah variabel. Kita mencarinya adalah pengetahuan. Atau melihat umur pasien yang berkunjung di poli paru. Nah, itu adalah variabel. Jadi biasanya variabel ini dicantumkan pada judul ya, bisa dilihat dari judul suatu penelitian. Nah, untuk jenis variabel sebenarnya masih banyak, tetapi yang secara umum yang paling sering digunakan itu adalah yang variabel independen dan variabel dependen, yang dua ini. Selain mungkin ada variabel moderating ya, jadi variabel faktor yang diukur atau manipulasi atau intervening atau variabel kontrol. Ini nanti untuk penelitian yang mungkin lebih expert ya. Dua yang utama yaitu yang independen atau variabel bebas. Jadi variabel ini adalah mempengaruhi variabel lain yang menjadi sebab ataupun berubahnya suatu variabel. Jadi suatu intervensi misal pengaruh pemberian jus nanas gitu ya, atau mungkin jus semangka untuk penurunan tekanan darah. Jadi yang variabel bebasnya adalah yang mempengaruhi, yang menjadi sebab adalah jus pemberian jusnya gitu ya, jus semangka atau jus nanasnya.
Kemudian variabel dependen atau tergantung ini adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Tadi kalau dia diberi jus semangka terjadi penurunan tekanan darah. Jadi variabel tergantungnya adalah di penurunan tekanan. Nah, di dalam variabel tadi itu ada biasanya indikator atau parameter yang digunakan untuk melihat ukuran, ya, baik secara min, varian, koefisien korelasi atau proporsinya. Misal di parameter ramah rawat inap, gitu ya. Jadi pengaruh misal pemberian obat apa gitu ya terhadap lama rawat inap. Kita lihat parameternya, rata-rata lama rawat inap itu berapa, atau yang disebut ALOS ya, average length of stay ya. Jadi lama rawat inap tinggal, nah itu dilihat. Kemudian angka kesakitannya, angka kematiannya itu berapa. Jadi kalau hipertensi parameternya apa? Kalau kita melihat tekanan darah, parameternya ya klasifikasi hipertensi, dikatakan tekanan darah tinggi itu berapa, yang normal berapa, kemudian yang rendah berapa. Kita lihat angka dari jumlah ini ya, angka pengukuran hipertensinya. Nah, semuanya itu disebut dengan data ya, atau sebuah set nilai dari unit pengamatan, di mana nanti data itu bisa diartikan ya, bisa disortir ya, bisa disajikan. Jadi suatu data itu kalau sudah ada di suatu penelitian tidak akan ada artinya jika hanya data mentah. Ini loh aku dapat sekian, tapi harus disajikan tadi dalam bentuk diagram pie atau mungkin diagram batang, berapa persen, atau mungkin dibandingkan, dianalisis dan sampai diinterpretasikan, dibahas data tersebut memiliki hubungan enggak. Jadi kalau hanya saya nemu pasien hipertensinya 25 Bu, kemudian yang punya minum jus semangka 15, nah, gitu aja nggak ada artinya, maka harus dipilah apakah ada hubungan ya, berapa persen pasien yang hipertensi dari jumlah pasien total yang ada di ruangan misal, itu dibandingkan. Nah, untuk melihat skala data atau mengklasifikasikan, kita mengenalnya ada skala data Noir ya. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, ini yang harus dipegang dalam suatu penelitian ya. Jadi nominal itu apa? Nominal itu bukan peringkat, jadi sudah jelas seperti jenis kelamin, golongan darah, ya, agama, suku, jelas dia harus punya jawabannya. Sedangkan ordinal ini adalah peringkat interval tetapi tidak dapat diukur. Misal derajat penyakitnya ringan, sedang, berat, itu tidak dapat diukur. Tetapi kalau interval ini peringkat tetapi dapat diukur ya, memiliki rentang ya, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Artinya seperti koefisien intelijensi ya. Jadi IQ seseorang nggak mungkin ada angka nol, pasti ada kisaran sekian-sekian. Misal tekanan darah juga, jadi nggak mungkin tekanan darah itu nol. Jadi dari kisaran misal 20 sampai 60, nah itu interval, ada peringkatnya, tapi tidak memiliki titik nol mutlak. Kalau memiliki titik nol mutlak ya, suhu ya, kadar ureum, mungkin yang sampai angka nol itu disebut dengan rasio. Nah, ini skala data nominal bisa dibedakan dan nilainya sederajat. Contohnya jenis kelamin ya, kemudian golongan darah, agama, terus apalagi pendidikan gitu ya, yang biasanya banyak digunakan untuk data-data demografis seperti itu. Kemudian untuk data ordinal ini bisa dibedakan tetapi tidak ada jarak pengetahuan, satu sikap ya, kinerja, skala nyeri ya, nyeri ringan, sedang, berat. Nah, biasanya dari jenis ini baik, cukup, kurang, atau berat, sedang, ringan, atau positif, negatif. Nah, itu biasanya masuk di kategori ya. Kemudian kalau
nilai rentang, misal suhu sekian sampai sekian, nah itu masuk di skor ordinal score. Jadi, nah data ordinal ini bisa dianggap sebagai data interval ataupun rasio. Ya, jadi bisa mau memilih yang mana. Kalau ada jarak ya berarti bisa menggunakan yang rasio. Seperti suhu tadi mau dikatakan hipotermi, normotermi, hipertermi, atau diberi rentang. Ini kalau hanya dikatakan hipertermi, hipotermi, maka masuk yang di ordinal. Tapi kalau ada rentang, misal sekian sampai sekian, itu adalah masuk di interval jaraknya. Sedangkan rasio biasanya di sini ada jarak dan bisa berlaku untuk kelipatan atau tingkatan. Ya, jadi suhu ini macam-macam. Suhu kalau diklasifikasikan, dikategorikan tinggi, sedang, tinggi, normal, rendah, itu masuk yang di ordinal. Tapi kalau masuk rentang, di rentang misal suhunya sekian sampai sekian, itu masuk di interval. Kalau dia dapat dibedakan, ada tingkatannya, masuk di rasio. Nah, untuk ukuran data mungkin ini kalian yang ini ya juga pernah menggunakan ini ya. Mungkin di SMA juga pernah disinggung untuk melihat data numerik, dicek nilai tengahnya min. Ya, nilai yang rata-rata gitu ya, rata-rata per kelas dibagi jumlah respondennya. Dan kalau median itu apa? Nilai tengah, ya nilai tengah. Jadi rata-rata misal skor tertinggi 20 sampai 80, berapa nilai tengahnya gitu ya. Kemudian kalau modus ini adalah nilai yang sering muncul gitu ya, masih ingat berarti ya. Kemudian nilai variasi juga bisa dilihat, ring sama ya, ring itu berarti jarak ya antara nilai awal sama nilai akhir. Kemudian ada nilai minimal maksimal, ada standar deviasi, ada koefisiensi. Nah, itu beberapa nilai variasi. Kemudian ada juga nilai tengah, ada kuartil ya, seperempatnya, kemudian desil itu berarti setengahnya, kemudian persentil itu sepuluhnya gitu ya. Bisa disajikan dalam histogram, box plot ya, atau mungkin diagram bar, diagram pie atau Pareto. Nah, ini biasanya banyak diaplikasikan di Excel ya. Nah, ini modus ya. Kemudian ada median, ada min, atau mungkin dari nilai posisi atau nilai letak ya. Bisa dibagi dua, median. Kalau dibagi 4 itu berarti kuartil, bagi 10 desil ya, 100 persentil, atau biasanya menjabarkan persentase, itu adalah persentil. Nah, ini contohnya kalau kuartil bagi 3 ya berarti K1, K2, K3 ini sama. Kalau persentil dibagi 4 ya. Kemudian kalau desil kuartil ini ya, kuartil dibagi 4, kalau yang persentil dibagi 100. Kemudian yang berikutnya adalah di hipotesis ya. Jadi hipotesis ini adalah pernyataan tentatif yang mengenai apa saja yang sedang kita amati. Jadi dugaan sementara. Contohnya, misal untuk mengetahui pengaruh pemberian prebiotik ya pada pasien diare pada balita. Ini hipotesisnya bagaimana? Apakah pemberian probiotik itu bisa mempercepat episode diare pada balita ya, atau mungkin penggunaan seluler dengan resiko neuroma otak. Apakah penggunaan telepon seluler itu berhubungan dengan peningkatan resiko neuroma otak ya. Jadi uji hipotesis ini adalah pertanyaan sementara, dugaan sementara terhadap suatu penelitian. Oke, sebelum kita identifikasi data, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang metodologi keperawatan, mencakup tadi tujuan penelitian, kemudian populasi, sampling ya, kemudian variabel dan skala data mungkin.
belum, coba kita aplikasikan ya. Jadi kita dalam identifikasi data, di mana saya mencari yang namanya tujuan penelitian Bu, saya mencarinya di mana? Apakah saya harus membaca semua artikel jurnal ya? Jadi tidak. Jadi untuk tujuan penelitian kalian bisa melihatnya di abstrak ya. Di setiap artikel itu pasti akan ada abstraknya. Ya, jadi biasanya tercantum di kalimat kedua atau ketiga gitu ya, setelah paparan suatu masalah. Kemudian di sini ada the purpose of this study. Nah, ini ya tadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan bantuan hidup besar ya bahan ya, atau pengaruh pelatihan BHLS gitu ya terhadap bahan ya. Selain itu juga macam-macam ya tampilan di abstrak. Jadi selain itu juga ini bisa melihat langsung jelas objektif, kelihatan ya. Jadi abstraknya ada background, ada objektif, method, result, dan conclusion. Langsung di sini objektifnya jelas. The study aimed at analyze to, jadi untuk melihat menganalisis apa. Ini kita melihatnya tujuan penelitian. Jadi dari abstrak saja kita sudah tahu. Nah, kalau sudah jelas tujuannya, maka kita bisa menyebutkan hipotesis penelitiannya. Ya. Jadi kalau misalnya yang pertama adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan ya dalam BLS ya atau dalam BHD karena bahan berbahaya. Kita lihat hipotesisnya apakah gitu ya ada pengaruh terhadap ini yang kedua ini ya, yang artikel ini ya, yang artikel untuk proaktif public health approach ini. Jadi apakah aktifan pelayanan kesehatan ya untuk mencegah penyakit akibat kerja ini. Apakah di sini dilihat biasanya ada di latar belakang atau di background yang menjadi suatu statement. Jadi kalau kalian membuat latar belakang itu kan selalu ada statementnya gitu ya. Apakah ada hubungan ya antara occupational disease ya dengan proaktif public health ya itu PAMAR. Jadi apakah ada hubungan penyakit kerja akibat kerja itu dengan kesehatan public health-nya, pelayanan kesehatannya. Nah, itu kita lihat. Atau mungkin hipotesis penelitiannya ini biasanya dilihat juga dari ini problem statement-nya. Jadi masih sedikit penelitian tentang occupational disease gitu ya. Maka di sini peneliti tertarik untuk mengambil buat ini bagaimana. Ini adalah biasanya kita melihatnya adalah di artikel adalah di latar belakang. Atau kalau di penulisan proposal, hipotesis penelitian ini ada di mana? Dalam bentuk tugas akhir. Kalau di tugas akhir, problem statement-nya ada di mana? Yang sudah menyusun. Ya, rumusan masalah. Ya, jadi rumusan masalah itu kan menjadi problem statement. Apakah ada pengaruh, misal tadi pemberian mentimun dengan penurunan potensi. Jadi hipotesis ini dugaan penelitian kita mencari suatu bukti. Nah, itu untuk yang tujuan dan hipotesis biasanya di sini berkesinambungan ya. Kemudian bagaimana untuk variabel penelitian ya, teknik sampling dan skala data. Nah, ini bisa kita lihat di metode ya. Jadi kalau bisa diambil di abstraknya, di abstrak biasanya langsung this is use a pre-post test design method ya. Kemudian partisipannya menggunakan 30 ya dengan random sampling ya, datanya dianalisis menggunakan Wilcoxon sign rank ya atau dengan p-value 0,05. Nah, ini sudah di abstrak sudah kelihatan.
Jadi variabel penelitiannya apa? Yaitu tentang pelatihan BLS dan identifikasi atau pengetahuan bahan berbahaya. Kalau kita lihat ada 2 variabelnya. Kalau satunya tentang kemampuan BHD, satunya tentang pengetahuan bahan berbahaya. Yang variabel bebas atau independennya yang mana? Variabel bebas atau independennya yang mana? Yang mempengaruhi variabel lain mana? Yang kemampuan BHD atau pengetahuan bahan berbahaya? Halo? Yang kemampuan BHD, ya harapannya setelah diberi pelatihan BHD, pengetahuan bahan berbahayanya meningkat gitu kan ya. Jadi yang bisa diubah, yang variabel terikatnya adalah pengetahuan bahan berbahayanya. Kemudian yang variabel independen yang bebas adalah pelatihan BHD-nya. Kita bisa lihat di abstrak. Nah, teknik samplingnya apa? Teknik samplingnya jelas ya di sini random sampling. Ya, kemudian skala datanya. Nah, kita lihat kalau kemampuan itu kan biasanya dikategorikan kemampuan baik, cukup, kurang. Berarti masuk data apa? Kemampuan ini masuk data apa tadi? Yang ada tingkatan berarti masuk skala data nominal, ordinal, interval atau rasio? Interval. Dengan kategori tanpa nol mutlak. Apa? Pengetahuan itu kan nggak mungkin nol ya, atau kemampuan itu nggak mungkin nol. Berarti yang ordinal. Oh, berarti skala untuk kemampuan BHD ini adalah ordinal. Kemudian yang pengetahuan juga sama, pengetahuan baik, cukup, kurang, ya sama-sama berarti ordinal. Baik variabel independennya ordinal, variabel dependennya juga ordinal. Itu bisa dilihat di abstrak ya, sekaligus uji statistiknya. Oh, ternyata di sini menggunakan Wilcoxon. Apa itu Wilcoxon? Apa fungsinya? Nanti saya jelaskan berikutnya. Selain di abstrak, kita juga bisa melihatnya di metode. Ya, jadi metode ini adalah rangkuman dari bab 3. Jadi kalau dalam proposal penelitian, proposal tugas akhir itu bab 3-nya dirangkum di metode. Ada desainnya, menggunakan eksperimen pre and post gitu ya. Kemudian ada populasinya menggunakan petani gitu. Sampelnya 30 dengan konsumtif sampling. Ya, contohnya analisa datanya menggunakan univariat dan bivariat. Jadi kalau univariat itu menggunakan deskriptif, disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram pie. Kalau yang bivariat ini menggunakan uji statistik. Apakah ada peningkatan kemampuan ya melakukan BHD terhadap identifikasi bahan. Nah, ini bisa kita lihat di abstrak maupun di metode. Baik, itu untuk secara konsep tentang metodologi penelitian. Sebelum saya masuk ke statistik penelitian, ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan? Mohon maaf Bu, masih belum paham mengenai skala data. Oke, skala data saya ulangi lagi ya pembagiannya. Nah, ini jadi skala data kita lihatnya adalah sifat. Ya, jadi skala data pengukuran itu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Sifatnya kalau bukan peringkat sudah jelas jawabannya langsung nominal. Jenis kelamin kan pasti ada laki-laki perempuan, itu nominal. Golongan darah juga begitu, harus ada jawabannya. Agama, suku, atau mungkin pendidikan itu jelas pilihannya, pasti diklasifikasikan secara nominal. Jadi nominal ini kalau misal ada jawabannya hanya 2, ya atau tidak, itu berarti nominal, seperti itu. Kemudian yang ordinal ini adalah biasanya
suatu peringkat ya dengan interval tertentu tetapi tidak dapat diukur. Biasanya di dalam bentuk ordinal kategori. Selalu, jarang, kemudian kemampuan baik, kurang, cukup, derajat penyakit, derajat berat, ringan, sedang. Nah, itu contohnya adalah non ordinal adalah sudah dikategorikan. Ya, gampangannya gitu. Ya, dikategorikan pengetahuannya baik, cukup, kurang. Oh, berarti ini masuk ordinal. Kemudian misal tekanan darahnya tinggi, normal, sedang. Oh, berarti masuk di ordinal. Gitu. Jadi dikategorikan dibagi sesuai dengan interval tertentu. Jadi kalau pengetahuan misal dikatakan pengetahuan baik jika skornya lebih dari 80%. Kalau 80 sampai 60 sedang, kalau kurang 60 berarti kurang. Nah, itu adalah diintervalkan tetapi kemudian dibagi masuk kategori yang mana. Itu di ordinal. Sedangkan interval ini peringkat aslinya, jadi bisa diukur tetapi tidak memiliki nol mutlak. Contohnya tingkat intelijensi. IQ kan ada yang IQ kalau kategori IQ itu tinggi gitu ya. Kemudian ada kategorinya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita misal mengambil nilai aslinya, contohnya tadi misal untuk tekanan darah. Kalau tekanan darahnya 140 sampai 200 itu dikatakan tinggi secara ordinal, tetapi intervalnya kita hitung sesuai dengan angkanya. Ya, jadi angka aslinya yang dimasukkan. Kalau yang rasio ini memiliki nilai nol mutlak. Jadi kalau ada ring data, ada nilai nolnya sampai ada nilai minus, itu berarti masuk yang rasio. Contoh kadar ureum itu ada yang nol, kemudian suhu ya itu kan ada yang nol, ada yang minus, itu masuk di rasio. Tetapi kalau suhu kemudian dikategorikan masuk yang suhu tinggi, normal sama suhu rendah, hipotermi, nah itu masuk yang di nah seperti itu. Begitu? Sudah jelas, Ibu. Mas Ibu, Dimba? terima kasih. Ibu. Oke, nanti ini mungkin sering-sering ini ya, memang harus sering-sering melihat suatu artikel ini masuknya mana, karena nanti ini akan menentukan dari uji statistiknya. Jadi kita melihatnya apa yang digunakan uji statistiknya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan ke PJMK, kalian sudah mengantongi ya, harapannya sudah punya masing-masing, sudah membawa satu artikel jurnal, satu artikel jurnal terserah bebas nasional ataupun internasional yang mungkin menjadi bahan referensi pembuatan proposal kalian. Ambil satu saja jurnalnya, kemudian nanti identifikasi datanya, tujuan penelitiannya apa, hipotesis penelitiannya apa, ya variabelnya, teknik sampling, skala data, dan uji statistiknya. Ya, ini nanti diklasifikasikan. Ini untuk yang tugas praktikum hari ini. Jadi nanti dikerjakan setelah perkuliahan ini. Nanti kita ketemu lagi sekitar jam 10 atau jam 11 untuk presentasi identifikasi ini. Jadi di MMP sudah saya buatkan rumahnya. Silakan diupload bentuk PPT 3 PowerPoint aja, ya cukup melampirkan judul, kemudian link jurnalnya atau screenshot ini artikelnya, kemudian diidentifikasi, mencakup 6 identifikasi ini. Sudah bawa sendiri-sendiri jurnalnya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, tapi sudah belum siap, tahu ya. ini benar apa tidak begitu, Bu. Yang penting nanti yang penting ini kalian melihatnya di abstrak ada uji statistiknya. Oh, berarti ini adalah penelitian yang sifatnya kuantitatif. Jadi, statistik ini hanya digunakan untuk penelitian yang eksakta, yang menghitung, kuantitatif. Oke, kita masuk ke uji statistik. Jadi, kalau sudah tahu tujuan penelitiannya apa, mau menghubungkan, melihat pengaruh, atau membandingkan, ini akan mempengaruhi uji statistik yang akan digunakan. Misal tadi hubungan
Mana ya ini? Melihat peningkatan kemampuan BHD ya akibat bahan berbahaya. Jadi apakah ada peningkatan pasien atau responden ya dalam hal ini petani yang diberikan pengetahuan BHD terhadap pengetahuan bahan berbahayanya. Oh, berarti di sini kita melihat korelasi, apakah ada hubungan. Kalau komparasi itu membandingkan. Kalau komparasi ini biasanya ada dua kelompok, kelompok A, kelompok B. Yang satu diberi misal pasien hipertensi, yang satu diberi mentimun, yang satu nggak diberi. Itu berarti dibandingkan. Kemudian atau mungkin yang satu diberi jus mentimun, yang satu diberi jus semangka, dibandingkan. Nah, itu adalah yang komparasi. Kemudian harus tahu juga skala datanya tadi. Mungkin Mas Bimba juga bingung. Kalau bingung skala data maka nggak bisa memilih uji statistik. Harus jelas. Oh, kemampuan itu kemampuannya baik, cukup, sedang. Oh, berarti masuk yang ordinal. Kemudian yang variabel terikatnya pengetahuan material, pengetahuan bahan berbahaya, baik, cukup, kurang, masuk di ordinal juga. Kemudian dilihat uji normalitasnya, biasanya kalau untuk data rasio dan interval. Kalau yang ini memang untuk penelitian-penelitian yang expert ya, biasanya diuji normalitasnya. Kalau normal ya menggunakan uji statistik parameter. Kalau yang tidak normal, yang non parameter. Dilihat sampelnya juga, kalau hanya satu kelompok, hanya 2 kelompok, 3, 4 atau lebih. Ini juga akan mempengaruhi uji statistik yang akan dipilih. Jadi misal tadi membandingkan yang pemberian jus semangka sama jus timun, ada 2 kelompok. Ya. Kemudian kalau yang melihat hubungan tadi, satu kelompok diberikan sebelum pelatihan, dilihat pengetahuannya, dengan kelompok yang sama diberikan pelatihan, mungkin diukur lagi, berarti hanya satu kelompok. Jadi kalau respondennya sama selama penelitian itu berarti satu. Kalau ada yang 2 perbandingan berarti ya 2, kalau mungkin yang lebih 3, 4 atau yang lain sesuai dengan kelompok penelitian. Kemudian yang kelima dilihat juga uji pengamatannya, mau dilakukan segera setelah penyuluhan langsung diukur, atau mungkin setelah penyuluhan kemudian besoknya baru diukur, atau mungkin berapa bulan lagi diukur. Biasanya kalau mengarah ke perubahan perilaku itu enggak sehari 2 hari ya, mungkin 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu baru. Dan jumlah variabelnya, kalau variabelnya yang bebas misal hanya 1, dan hanya kemampuan BHD saja, atau mungkin adanya atau 2 variabel bebasnya, kemampuan BHD dan pengetahuan misal. Kemudian variabel terikatnya, kalau tadi pengetahuan hasad material ya 1, atau mungkin yang lain, kemampuan hasad material dan penggunaan APD misal, itu berarti 2. Jadi tergantung judul dan tujuannya, biasanya dilihat di sini. Nah, untuk kalau sudah tahu pemilihannya tadi 5 tadi, dilihat ya. Jadi uji statistik tadi ada yang univariat, nggak saya jelaskan. Jadi univariat itu biasanya menggunakan diagram batang, diagram pie atau tabel distribusi berapa persen itu ya. Jadi mungkin sering kalian gunakan untuk menyajikan data. Nah, kalau yang bivariat berarti hanya 2 variabel ya. Kita lihat dia masuk interval, rasio ya, atau yang ordinal dan nominal, akan menentukan mau jumlahnya sampelnya 1, 2 atau lebih dari 2. Nah, ini akan mempengaruhi. Apa itu Bu? Kolmogorov ya, Smirnov test, apa itu Bu? Friedman test ya. Ini mungkin hanya tahu saja, Besarin juga nggak hafal dengan ini, maka ya memang harus mungkin yang sering-sering digunakan saja, Coxon, Mann-Whitney, melihat membandingkan 2 komparasi ya, membandingkan 2 kelompok ya, dengan perlakuan Coxon ini untuk melihat sebelum dan sesudah. Ini nanti mungkin macam-macam ya, mungkin dari banyak ini yang Busari sering lakukan 2 ya, Coxon sama Mann-Whitney, yang lain jarang karena memang harus tergantung dari tadi skala datanya. Nah, untuk yang korelasi juga akan berbeda. Mungkin hanya Spearman
korelasi Spearman, ada yang menggunakan regresi linier. Ini apa ya Bu? Nah ini tampilannya nanti pilihnya ada di SPSS ya. Jadi kemarin Bu Sari mau ini uploadkan software SPSS-nya, tetapi kayaknya nggak kuat di MMP. Nanti Bu Sari masukkan di Kawanda, nanti linknya saya masukkan di MMP ya. Jadi mungkin yang sering utak-atik data ya coba untuk uji statistik bisa. Nah itu yang bivariat, yang hanya 2 variabel. Bagaimana kalau yang 3 variabel, 4 variabel Bu, atau bahkan sampai 5? Nah ini Bu yang tambahan. Dilihat variabel bebasnya mau rasio, ordinal ya atau nominal. Jadi kalau rasio interval ini mirip ya sebenarnya, atau yang variabel tergantungnya, terikatnya mau yang rasio, ordinal atau yang nominal. Nah, ini tabulasi silang ya. Jadi kalau variabel bebasnya 1, kemudian skalanya ordinal dan variabel tergantungnya 1 dan ordinal, maka bisa menggunakan korelasi Spearman, korelasi Kendall, korelasi Kappa. Ya, jadi tabulasi silang dilihat variabel bebasnya skala datanya apa, variabel tergantungnya skala datanya apa, mau lebih satu variabel apa lebih dari 1. Ini juga begitu banyak sekali ya, bisa pun nggak hafal ya. Jadi ya memang mungkin hanya 2 atau sampai 5 uji statistik yang sering digunakan itu yang bisa diaplikasikan. Nah, ini lanjutannya ya kalau yang data yang nominal. Nah, kalau untuk D3 keperawatan ya mampu menganalisis saja, maksudnya memetakan saja ini masuk skala data apa dan uji statistiknya apa. Ya, kami tidak menuntut untuk aplikasinya di SPSS. Nggak bisa. Jadi uji statistiknya yang paling banyak adalah menggunakan SPSS, selain mungkin software yang lain, ada yang SAM, LS. Jadi tampilan awalnya, jadi kalau sudah terinstall ya saat membuka akan ada seperti ini. Bentuk tampilannya kita lihat langsung di OK, kemudian muncul seperti ini ya. Jadi kalau kita pilih data, pilih untuk masukkan data, kemudian di OK, nah, akan muncul kosong seperti ini. Ini adalah tampilan data view. Bagaimana untuk memasukkan datanya? Untuk masukkan datanya kita pilih yang variabel view, ya, variabel view, baru kita masukkan. Di sini ada kelompok, ya, kemudian ada nama. Jadi kelompok ini adalah labelnya untuk kelompok jenis obat, lama adalah lama hirang rasa sakit. Ini penamaannya singkat gitu ya, karena nggak boleh ada spasi. Jadi singkat mewakili labelnya. Kemudian value ini diklasifikasikan, kalau 1 misal obat A, 2 obat B, 3 obat C, ya kalau yang lama ini tidak, dilihat skala datanya masuk di skala data apa. Setelah dimasukkan variabelnya, jadi jenis obat apa, ini variabel bebasnya. Lama hilang rasa sakit, ini variabel terikatnya. Jadi variabel-variabel dalam penelitian itu dimasukkan di variabel view. Setelah sudah disetting, baru akan muncul di sini variabelnya ada kelompok dan lama. Baru dituliskan kelompok 1 berapa, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 untuk penggunaan obat. Ya, data view-nya ini lama nyerinya. Kalau kita lihat tampilan data value-nya, oh, kelompok 1 itu adalah dengan obat A. Obat A itu lama nyerinya 10. Kemudian obat B lama nyerinya sekian. Ini dilihat label value-nya ya, label apa? Nilainya tadi. Nah, ini kalau secara data view akan muncul seperti kelompok 1, 2. Jadi di sini tadi ya, di value ini di kode 1 untuk adalah nama lain, 2 adalah nama lain obat B. Sehingga saat data value akan muncul seperti ini
ini value labelnya, tapi saat data view hanya muncul kode. Jadi untuk SPSS ini memang tidak bisa menuliskan misal tekanan darah berapa 120 sampai 140, harus dikode, harus dikoding. Sama juga jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kalau kita memasukkan itu nggak bisa ini perempuan, ini laki-laki, dia nggak akan muncul ini bentuk huruf, nggak akan muncul. Harus bentuk angka. Jadi di coding, kalau laki-laki 1, kalau perempuan 2 misal. Nah, itu tergantung nanti peneliti mau mengkode dengan angka berapa. Jadi yang bisa dimasukkan sini hanya bentuk angka, nggak bisa memasukkan bentuk huruf. Itu sudah otomatis softwarenya. Kemudian karena ini variabelnya non parametrik ya, distribusi normal, kita lihat sampelnya, pilihnya adalah dari analyze, semuanya ada di sini. Yang tadi Bu Sari bilang ada korelasi, regresi, Wilcoxon, semuanya ada di sini. Itu mana uji statistik yang mau digunakan di analyze. Setelah itu dipilih satu sampel. Oh ternyata untuk melihat penggunaan obat itu hanya satu responden ya. Jadi dilihat, pilih satu sampel. Kemudian untuk jenis obatnya muncul ini dipindahkan ke variabelnya yang mau dites ya, dipindahkan, kemudian di OK. Akan muncul nanti seperti ini. Nah, untuk melihat apakah variabel ini terbukti apa tidak, biasanya nilai P-nya ya, signifikansinya ini kalau kita lihat signifikansinya itu lebih dari alfa atau berdistribusi normal. Ya, jadi kalau nilai alfanya ini kurang dari 0,05 itu biasanya terbukti untuk nilai P-nya adalah lebih dari 0,05 ya, misalnya menggunakan 0,05 ini maka distribusinya normal. Nah, kalau sudah distribusinya normal, oh benar lebih dari 0,05, baru kita ujikan apa dengan ANOVA ini ya, karena dia skala datanya tadi kelompok tadi ya Pak. Kelompok kan bentuknya kalau enggak obat A, B, C atau D, berarti jawaban pasti. Berarti skala datanya apa ini? Kalau jawaban pasti berarti nominal ya. Kalau lama nyeri, jadi bentuk waktu kalau lama nyeri itu ada 0 mutlak apa enggak? Ada. Lama nyeri 0 gitu. Ada enggak? Ada ya. Berarti pasti rentang gitu ya. Pasti ring kalau namanya nyeri, dia mengeluh nyeri kan pasti 0 lebih gitu ya. 1, 2 berarti masuk di nominal. Kita ujikan dengan one way ANOVA. Ini pemilihannya dari mana? Ya dari tabel tadi gitu ya. Tabelnya tadi. Dipindahkan yang dependennya apa? Oh, dependennya yang lama hilang. Jadi kan yang bebasnya tadi jenis obat ya. Kemudian yang dependennya yang terikatnya lama hilang ini. Kemudian dipindah, kemudian di OK ya, menggunakan LSD ini hanya tambahan. Kita lihat signifikansinya ya. Oh ternyata kurang dari 0,05. Oh berarti terbukti bahwa penggunaan obat ini mempengaruhi lama nyeri. Lalu obat mana yang efisien? Ini contohnya ya, deskripsinya kalau dilihat tempat variabelnya ini, kalau menggunakan obat A itu skala nyerinya 9 sampai 13 ya. Kemudian kalau obat B, obat C, obat D ini totalnya. Kemudian dilihat signifikansinya untuk homogen atau tidak, ada perbedaan apa tidak. Kita lihat baru disimpulkan. Oh signifikansinya adalah 0,00, jadi kurang dari 0,5, artinya H0 ditolak, berarti ada perbedaan. Jadi kalau uji statistik sama hipotesis itu, hipotesis penelitian berbeda ya. Kalau ininya ditolak, maka penelitiannya diterima, statistiknya seperti ini.
Lalu melihat perbedaannya, oh ternyata obat A dan obat B itu berbeda. Kemudian obat A dengan obat C berbeda. Ya, ini adalah perbedaannya. Antara obat B dan obat C tidak ada beda. Jadi kalau diberi obat A dan obat C sama saja. Ini contoh-contoh penelitian yang multi varian. Nah, ini untuk tugasnya yang hari ini ya, sudah ada di MMP, mencari satu penelitian kuantitatif, kemudian dianalisa penelitiannya dan dijabarkan tujuannya, hipotesis, variabel, teknik, skala data, dan uji statistiknya. Baik, itu untuk konsep biostatistik. Pusing? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Pusing, Bu. Bu. Masih Oke, nggak apa-apa. Pusing berarti proses berpikir gitu ya. Kalau nggak pusing berarti kalian nggak masuk ini ilmunya. Jadi kalau masih pusing berarti ada proses berpikir. Nanti untuk aplikasinya, untuk mahasiswa D3 ini memang hanya bisa mengidentifikasi saja. Yang penting bisa mengidentifikasi. Kalau untuk penggunaan SPSS-nya kita nggak mengharuskan ya, karena memang untuk D3 kan kompetensinya sebagai pengguna peneliti gitu ya, pengguna penelitian. Artinya kalau kalian dipaparkan suatu hasil penelitian, kalian bisa membacanya. Oh, karepe koyo ini. Oh, maksudnya kalau statistiknya seperti ini menggunakan uji sini, berarti membedakan. Oh, berarti menghubungkan atau melihat pengaruh. Sehingga hasilnya sesuai ada pengaruh atau tidak pengaruh. Cuma itu aja. Nah, untuk aplikasinya nanti memang khusus untuk ini ya, yang peneliti ya berarti di level KKNI 7 ya, di taraf S1 ke atas. Kalaupun bisa ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk ya tampilannya tampak sudah muncul. Sampun, Bu. Ya, ini ya. Jadi tampilan awalnya ini yang sudah terisi. Jadi kalau kita lihat di variable view ini, kalau melihat sebelum dan sesudah perlakuan, misal pre-nya berapa, post-nya berapa. Kemudian desimal ini untuk angka desimalnya mau dibuat 1 atau 2 atau 3 terserah, atau tidak maksimal boleh. Nah, yang terpenting adalah measure ini. Nah, ini kalian harus bisa melihat dia termasuk data skala interval rasio, ordinal atau nominal. Karena kalau salah mengambil data nanti juga akan salah. Ini untuk value yang bisa dimaksud tadi, misal untuk yang pre, ya, misal kalau untuk angka 1, ini ya labelnya tidak atau pre ini kurang gitu ya, misal pengetahuannya add. Nah, kalau label 2 kita klasifikasikan pengetahuannya tetap gitu, add. Kalau label 3 diklasifikasikan pengetahuannya baik gitu, add. Nah, ini untuk melihat value-nya, karena yang kita masukkan nanti di data view ini hanya kode, hanya kode seperti itu. Ya, karena ini datanya nggak value, jadi langsung angka langsung berapa pengetahuannya, jumlahnya, total skornya berapa, maka kita nggak perlu pakai label value-nya. Langsung di data view pre-postnya misal yang 75 sebelum dilakukan BHD ya 75, kemudian yang setelah ini, nah ini skornya dari mana ya, dari kuesionernya biasanya ada jumlah skornya ya. Kemudian di-analyze. Ya, jadi di-analyze karena ini masuk di nominal, dimasuk ordinal dan ordinal untuk melihat
pengaruh sebelum dan sesudah, maka kita melihatnya adalah di non parametrik ya, dengan one sample atau di analyze, bisa di deskriptif, ini bisa ya melihat frekuensi, distribusi ya, atau mungkin di korelasi dengan dua tabel ya. Jadi variabelnya ini dipindah, yang mau dianalyze, kemudian mau menggunakan person, kendall atau yang Spearman, ini bisa melihat. Kalau misal kita melihat pengaruhnya saja menggunakan person, diklik langsung di OK, kita melihatnya korelasinya dari site ini. Oh, ternyata di sini nilainya adalah site-nya 0,173. Jadi di sini tidak ada pengaruh itu ya, bahwa pelatihan PhD berpengaruh terhadap pengetahuan pre dan post. Nah, mungkin ini satu kali waktu. Kita melihatnya seperti itu. Ini contohnya saja, nanti beberapa data memang disesuaikan dengan ini ya, uji statistiknya disesuaikan dengan skala data dan tujuan dari penelitian. Oke, sudah paham untuk yang konsep biostatistiknya dulu, tentang apa tadi, data tujuan, kemudian tentang variabelnya dulu untuk yang tugas praktikum yang akan dikerjakan pagi ini. Sudah paham? Ngapunten Bu, untuk variabel bebas sama terikatnya masih belum paham. Jadi variabel bebas atau independen itu adalah variabel yang tidak bisa diubah-ubah atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Jadi biasanya mencakup intervensinya. Kemudian kalau kita melihatnya di tujuan ya. Jadi misal pengaruh pemberian pelatihan PhD ya terhadap peningkatan pengetahuan gitu ya, melakukan RJP. Berarti kan yang bisa dirubah adalah yang RJP. Mungkin baik, mungkin buruk, mungkin kurang gitu kan ya. Kalau untuk pelatihannya kan tetap dilakukan. Oh, berarti yang pelatihan itu adalah yang variabel bebas, yang independen. Atau mungkin kita cari variabel yang terikat dulu, yang bisa berubah gitu ya. Baru kita bisa menentukan variabel yang bebasnya. Mungkin contohnya ada siapa tanya? Silo, siapa Mbak Ajeng ya. Mungkin contohnya misal apa? Suatu penelitian yang kamu temukan. Apa judul penelitiannya, wes? Nggih Bu, sebentar. Efektivitas model pembelajaran children learning in science terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 5. Oke, yang bisa berubah kira-kira yang mana? Kalau dilakukan ini suatu penelitian, yang bisa naik turun? Yang mana? Prestasi ya, prestasi belajar kan ya. Harapannya prestasinya meningkat atau mungkin tetap atau menurun. Jadi itu kan bisa berubah. Dipengaruhi oleh variabel bebas. Berarti variabel bebasnya adalah yang metode pembelajaran tadi. Yang variabel terikatnya yang bisa berubah-ubah adalah yang prestasi. Jadi kalau terikat ini yang menjadi penyebab atau yang menjadi akibat. Akibatnya kalau sebabnya adalah prestasi pembelajaran tadi. Kalau diberikan pembelajaran, akibatnya mungkin bisa prestasinya meningkat tetap atau menurun gitu ya. Jadi variabel bebas ini adalah sebabnya. Sebabnya karena apa? Karena diberikan metode pembelajaran itu tadi ya. Kemudian akibatnya apa? Prestasinya meningkat
tetap atau turun. Jadi sebab ini adalah variabel independen bebas, akibat itu adalah variabel terikat atau dependen. Seperti itu Mbak Ajeng. Oke Bu, terima kasih. Oke, yang lain mungkin sudah paham. Ada yang belum paham dalam mengklasifikasikan data mungkin? Silakan. Bu, saya izin Ya. bertanya. Kan di sini di jurnal saya ini judulnya gini Bu, pola makan dan kejadian hipertensi di Puskesmas Dungalio gitu Bu. Terus ini di sini ada hasilnya itu begini Bu. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan uji Chi-square. 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 Terus habis hasil penelitian itu menunjukkan bahwa 24 responden dengan pola makan buruk, lalu 20 responden mengalami prehipertensi dan 13 responden mengalami hipertensi. Dan 7 responden mengalami hipertensi tingkat 2 Bu. Nah di sini saya memasukkan semua data hasil penelitian ini kemana Bu? Jadi saya ke sampelnya apa ke mana tadi Bu? Lupa saya Bu. Hasil. Ya hasilnya itu Bu. Oke, jadi untuk penelitian itu ya apa tadi? Judulnya apa tadi? Efek. Oh itu Bu. Pola makan dan kejadian hipertensi. Oh, pola makan dan kejadian hipertensi gitu ya. Jadi kita lihat apa yang mana dulu variabelnya. Yang bisa berubah itu ke pola makannya mengakibatkan kejadian hipertensi atau hipertensi mengakibatkan kejadian pola makan. Atau ya. Yang mana? Pola makan menyebabkan kejadian hipertensi atau kejadian hipertensi menyebabkan pola makan. Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Pola makan. Pola makan. Pola makan. Kejadian hipertensi ya. Berarti kita analisis variabel bebasnya adalah pola makan gitu ya. Sedangkan variabel terikatnya yang dipengaruhi akibatnya adalah kejadian hipertensi. Nah, sudah ketemu variabelnya ya. Kemudian uji statistiknya di situ dituliskan Bu menggunakan Chi-square. Ya, Chi-square ini dilakukan oleh analisis yang bivariat, melihat dua hubungan antara variabel 1 dan variabel 2 tadi. Tetapi di sini saya juga menemukan data Bu. Ternyata jumlah yang pola makannya baik 20, yang sekian 27. Berarti dia analisa datanya menggunakan 2. Yang satu yang univariat, yang secara deskriptif ya disajikan dalam bentuk prosentase, jumlah, diagram, tabel. Setelah ketemu maka disajikan bentuk bivariatnya seperti itu. Jadi ada 2 analisa dia menggunakan deskriptif secara univariat dan secara bivariat, melihat pengaruh pola makan terhadap kejadian hipertensi dengan menggunakan uji statistik Chi-square. Jadi di hasil pasti akan ada 2 tampilan. Yang satu tentang sebarannya, tentang prosentasenya, yang satunya tentang melihat pengaruhnya tadi. Apakah ada pengaruh gitu ya atau tidak ada pengaruh? Dilihat dari hasil statistik. Seperti itu Mbak Nur Airini. Nggih Bu, terima kasih Bu. Bu lagi Bu, di sini Ya, kan silakan. juga disebutkan ya Bu ya. Di sini itu yang diambil itu untuk semua penderita hipertensi yang tercatat pada tahun 2018 di wilayah kerja Puskesmas Dungalio dengan jumlah 192 orang. Nah, di sini sudah dituliskan Bu, sampelnya 66 orang yang menggunakan teknik purposive sampling gitu loh Bu. Nah, lalu saya memasukkannya yang ini yang 66 orang yang menggunakan teknik tadi atau semua penderita hipertensi di wilayah puskesmas itu Bu? Untuk populasi berarti semua, gitu ya.
Untuk teknik samplingnya menggunakan purposive dan sampelnya adalah pasien hipertensi dengan apa tadi? Yang 60 itu. Iya, 66 orang itu Ya, yang 66 orang itu sampling. dikriteriakan apa? Jadi kenapa kok mengambil 66? Mungkin dari segi usia ada nggak dibatasi? Tidak ada Bu, cuma dituliskan itu saja Bu. Jadi Ya, langsung aja berarti sampelnya berarti sejumlah 66 orang. Ya, populasinya semua pasien hipertensi di puskesmas itu. Oke Bu, terima kasih Bu. Silakan, ada yang lain? Oke, sudah paham ya? Ngapunten Bu, Eh, Bu, uji statistiknya bagaimana nggih Bu? Kenapa Mbak Ajeng? Untuk uji statistiknya itu bagaimana nggih Bu? Nah, ini kan tadi bisa ditekankan untuk jurnal yang kalian dapatkan itu hanya kalian lihat saja yang dipilih jurnal yang kuantitatif dan ada uji statistiknya. Nah, uji statistiknya yang mana? Nah, itu nanti tugas 1 minggu ke depan. Jadi nanti ini ya tugas 1 minggu ke depan kalian bisa menggunakan video-video di YouTube ya. Jadi silakan membuat satu video simulasi uji statistik ya. Jadi kalau sudah kalian daftarkan nanti di analisa data tadi uji statistiknya menggunakan apa, misal artikelnya saya menggunakan Chi-square, berarti silakan nanti melakukan simulasi uji statistik di Chi-square. Silakan membuat video tutorial terkait uji statistik. Ini nggak harus buat sendiri pun boleh. Nanti berarti kalau buat sendiri harus download ini ya software IBM SPSS-nya yang nanti bisa di-share di Kawanda. Tetapi kalau enggak ya, jadi silakan nanti mengambil misal salah satu video di YouTube ya. Ya, silakan mengambil salah satu video di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini saya akan menjelaskan tentang uji komparatif untuk sampel independen. Sudah dengan kedengaran menggunakan suaranya? software dan Exact Ya. Silakan nanti menggunakan video ini, tetapi untuk yang prolog kalian menggunakan menggunakan kalimat kalian. Ya. Kemudian video ini silakan dipotong saat misal aplikasinya. Formula kriteria uji untuk Nah. yang pertama kali dia mengidap penyakit antara usia per N. Nah, dari hasil perhitungan tadi Dicari nanti yang aplikatif yang menggunakan coba kita lihat uji statistik Chi-square menggunakan SPSS. Nah, ini ya selalu pakai SPSS. Nah, ini misal ini pakai punya Pak Sahid Raharjo ini banyak ya. Jadi tutorial Chi-square menggunakan program SPSS. Jadi silakan nanti Grammarly kalian does more than catch errors. With Grammarly, you can find really buat videonya, ada Baik, selamat prolognya, malam. Assalamualaikum. ada prolognya ya. Silakan selamat malam gitu-gitu atau selamat pagi untuk menggunakan uji Chi-square. Suaranya jangan pakai punya Pak Sahid ya. Jadi suaranya pakai punya kalian. Jadi pelajari dulu punya Pak Sahid. Ini konsepnya, kemudian cara masukkannya. Kita masuk ke kemudian untuk Nah, ini cara baris yang masukkannya. kedua saya tuliskan untuk Nah, tingkat jadi misal SPSS. kalian memotongnya adalah dari sini. kita perkecil saja, penelitiannya sudah ada, kemudian diploma, kemudian kita soalnya adalah Nah, ini. jadi video ini nanti adalah silakan data jenis kalian kelamin. Tambahkan prolog itu apa ya biasanya awalan gitu ya, prolog sama epilog sama prolog sama epilognya kalian tambahkan. Jadi misal di awal ini kalian sebelum
masuk di video ini, bikin video untuk perkenalan menggunakan uji square, baru masuk di video ini. Jadi digabungkan saja. Jadi pakai punya ini Syahid boleh, punya Pak Ama Kiwan ini boleh, terserah sudah. Yang penting ujinya adalah harus menggunakan SPSS. Ya, jadi masing-masing orang nanti sesuaikan dengan analisa data uji statistik yang sudah kalian dapatkan hari ini. Makanya hari ini nanti kita presentasi yang uji statistiknya harus sudah jelas, baru nanti kalian membuat video pembelajaran untuk uji analisa menggunakan SPSS. Gitu ya. Untuk yang tugas hari ini dulu sudah. Yang analisa data tadi, ada 6 analisa tadi. Dianalisa tujuannya, hipotesisnya sampai dengan uji statistiknya dulu. Paham ya? Halo? Insya Allah Bu, nanti kalau salah mohon dibimbing ya Bu. Kita sharing bareng nanti ya. Oke. Jadi nanti silakan disiapkan dulu. Kita mau ketemu sampai ketemuan jam berapa? Ini jadwalnya sampai jam 13.20 ya. Mau ketemu jam berapa? Jam 11? Jam siang pun tak apa-apa. Jam siang tak apa-apa pun Bu. Apa jam 10? Atau habis zuhur sekalian? Habis duhur. Duhur ya. Ya. Apa-apa. Ya, jangan minta jam 1 kok lah ketemu kumanan 20 menit engkau. 15 ya, kita ketemu ya, sudah siap masing-masing. Nanti saya random untuk penyajian ininya. Kalau 50 orang enggak cukup waktunya. Nanti saya random untuk yang presentasi. Jadi silakan dibuat bentuk PPT 3 slide aja atau 3 sampai 4 slide. Diunduh di MMP ya. Oke Bu. Nah, sudah cukup jelas sementara. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, itu pembelajaran konsep biostatistik pada pagi hari ini. Kita ketemu jam 12 untuk praktikum aplikasi identifikasi data statistik ke penelitian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.